Di sore hari ini, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Hari Dharma Samudra adalah tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi para TNI Angkatan Laut, di mana peristiwa heroik di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962 menjadi bukti nyata semangat juang dan juga pengorbanan para pahlawan laut kita. Mozaik Indonesia kali ini pun akan mengupas lebih dalam makna dari Hari Dharma Samudra bagi TNI AL serta relevansi peristiwa tersebut dengan tantangan kemaritiman yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Pendengar dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bisa menyaksikan di YouTube channel kami yakni RRI Tarakan Official serta di aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa menghubungi kami melalui telepon 0821 5320 9845. Ya, pendengar Pro 1 Tarakan dimanapun Anda berada dan saat ini di Mozaik Indonesia di sore hari ini sudah kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Di sini ada Dan Lantamal 13, Laksamana Pertama TNI Dr. Ferry Supriyadi. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Jubaida. Iya, ada juga Asrena dan Lantamal 13 Kolonel Laut Pelaut Bambang Purnomo. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Dan juga ada Asper dan Lantamal 13 Letkol Marinir Edwin Sinaya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Iya, kita awali dengan bagaimana kabarnya Bapak-bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sesuai dengan tema kita hari ini yakni Hari Dharma Samudra, kita ingin mengetahui mungkin latar belakang singkatnya. Mungkin kepada Komandan dulu, bagaimana Komandan Hari Dharma Samudra ini, apa yang melatar belakangi hari ini tercipta? Silakan Dan. Oke, baik Mbak. Sebelumnya saya akan menyapa dulu para pemirsa RRI Pro 1 Tarakan. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Laksamana Pertama TNI Dr. Ferry Supriyadi. Saya Komandan Lantamal 13 Tarakan. Kebetulan tadi sudah diperkenalkan ke Mbak Jubaida, kami membawa asisten perencanaan dan asisten personel. Jadi untuk kegiatan Hari Dharma Samudra ini itu dilaksanakan setiap tahun tanggal 15 Januari Mbak ya. Jadi tujuannya itu untuk mengenang sejarah pertempuran Laut Aru yang terjadi tanggal 15 Januari 1962. Nah, di situ ada gugur pahlawan kita, Pak Yos Sudarso, Komodor Yos Sudarso. Jadi sementara mungkin begitu. Terus kemudian juga tadi pagi kita di kantor di Lantamal sudah dilaksanakan upacara tabur bunga. Upacara tabur bunga ini dilaksanakan di seluruh angkatan laut ya, di seluruh Indonesia di angkatan laut semua melaksanakan upacara tabur bunga, terpusat di Jakarta, dipimpin oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Laut. Demikian Mbak Jubaida. Iya baik, terima kasih Komandan. Kami mungkin ke Kolonel Laut Pelaut ada Pak Bambang Purnomo ya. Kalau dari pandangan Bapak sendiri bagaimana dalam Hari Dharma Samudra ini? Kalau pandangan kami tentang patriotisme pahlawan Komodor Yos Sudarso ini dulu kita kenal dengan peperangan yang melibatkan 3 KRI, yaitu KRI Macan Tutul, kemudian Macan Kumbang dan KRI Harimau, di mana di situ KRI Macan Tutul tenggelam. Baik. Untuk menyelamatkan 2 KRI-nya di saat pertempuran dengan Belanda. Itu aja. Iya baik, mungkin bisa disambung Pak Edwin. Kalau tadi pertemuan heroik di sini yang kita bisa ambil ya bahwa di sini sebenarnya kekuatan antara, makanya dibilang pertempuran paling hebat lah dalam sejarah perjuangan Angkatan Laut, di mana kekuatan ini sebenarnya tidak berimbang Mbak, di mana kapal kita itu dengan kapalnya Belanda lebih besar mungkin, tapi karena ketahanan dan sifat patriotik khususnya tadi yang disampaikan oleh Komandan dari Komodor Yos Sudarso, di mana ada petikan kobarkan semangat pertempuran. Baik. Jadi segala jenis apapun yang ada di depan itu kan dihadang oleh kita gitu.
Jadi yang kita tarik di sini memaknai kalau Angkatan Laut itu tidak berdiri saja, tetapi berdiri dengan darah dan perjuangan lah, seperti itu. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ternyata makna dari Hari Dharma Samudra ini. Perjuangan yang luar biasa ya. Dan mungkin lebih lanjut kalau saat ini mungkin Hari Dharma Samudra ini sangat diketahui oleh para TNI AL. Tapi bagaimana dengan masyarakat kita di luar sana untuk mengenal dan mengingat Hari Dharma Samudra ini? Mungkin ke Komandan? Ya, dengan dilaksanakannya upacara-upacara ya terutama di Angkatan Laut, ya banyak sekali mungkin di situ diundang para Forkopimda atau mungkin di situ para anak-anak sekolah yang hadir dalam kegiatan upacara tersebut. Jadi sosialisasi dari Angkatan Laut tentang adanya Hari Dharma Samudra ini kita selalu gaung-gaungkan karena ini merupakan Pak Yos Sudarso ini, Komodor Yos Sudarso ini ya pahlawan nasional khususnya dari Angkatan Laut, Mbak. Terima kasih, Mbak. Gitu. Iya, kalau dari Pak Bambang bagaimana untuk selalu menggaungkan sejarah dari Hari Dharma Samudra ini? Sama seperti disampaikan Komandan tadi, upaya kita kan ada masyarakat binaan, kemudian anak sekolah, kita sosialisasikan juga. Kita undang juga Mbak saat upacara, saat kegiatan di contohnya Sakabari. Sakabari kita undang untuk terlibat upacara di Lantamal. Baik. Jadi selain mengundang dalam acara upacara, apakah pernah terjun langsung ke lokasi mungkin seperti sekolah atau lembaga-lembaga lain? Bagaimana Pak Edwin? Oh iya. Saya sebagai asisten personil juga salah satu program kami itu rekrutmen ya. Oke, baik. Jadi mencari prajurit-prajurit Jalasena kita bilang yang baru-baru yang baru lulus dari SMA untuk bergabung ke Taruna, untuk bergabung ke Bintara dan Tamtama. Selalu itu. Jadi di dalam kita melaksanakan kampanye itu kita sisipkan Dharma Samudra itu. Di mana ya salah satunya yang kita kembangkan itu Yos Sudarso itu. Baik. Bahwa perjuangan itu tidak ditempuh dengan hanya biasa-biasa saja, tapi dengan partuk yang luar biasa seperti itu. Iya, bagaimana melihat generasi muda kita saat ini? Mungkin Komandan kalau melihat dari luar biasa dari Hari Dharma Samudra, apakah masih relevan sama anak muda? Kalau saya lihat di Tarakan ini masih tetap relevan, Mbak ya. Kemarin juga kami dengan Bapak Gubernur, ya 2 hari yang lalu kita melaksanakan kegiatan Association Youth of Responsible kalau salah ya, AYS itu kalau nggak salah. Iya. Jadi di situ perkumpulan anak-anak muda Tarakan, ya terutama anak muda Tarakan ini yang berprestasi di tingkat nasional. Nah kebetulan juga mereka sangat antusias terhadap kegiatan-kegiatan yang memperkenalkan Kalimantan Utara ini ya, terutama ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Jadi mereka mengundang kami dan Lantama dengan Pak Gubernur. Jadi dari pelaksanaan kemarin itu banyak hal-hal yang positif ya, terutama untuk pemuda-pemuda kita di Tarakan ini, yang istilahnya mereka menjadi agent of change-nya di Kalimantan Utara ini, yang bisa nanti ke depan bisa membangun Kalimantan Utara ini menjadi lebih maju lagi. Baik, iya kalau Pak Bambang dan Pak Edwin bagaimana melihat euforia anak-anak di Kalimantan atau khususnya di Tarakan mungkin juga ingin menjadi seperti bapak-bapak saat ini? Silakan Pak Bambang dulu. Kalau saya lihat Mbak, kami sendiri sudah mungkin udah 1 tahun juga di sini. Memang tantangannya di Kalimantan Utara ini dibandingkan anak-anak yang mungkin dari Jakarta, dari segi pendidikan, mungkin di sana fasilitas pendidikan dan sekolah banyak, sedangkan di sini mungkin pendidikan juga terbatas. Jadi tantangan tersendiri, tapi saya lihat banyak anak-anak muda yang berhasil dari Kalimantan yang pernah kami berkomunikasi, banyak yang bersekolah maupun kuliah di luar Kalimantan Utara ini, banyak yang dari Jakarta, terus kemudian di UGM, terus kemudian banyak juga calon-calon prajurit yang masuk Taruna itu dari Kalimantan. Memang walaupun dari perbatasan tidak kalah bersaing dengan anak-anak yang
berasal dari Jawa itu. Wah, luar biasa Luar ya Pak biasa. Bambang. Iya. Kalau dari kacamata Pak Edwin sendiri Oke. bagaimana? Saya melihat ini animo ya, Iya, animo. untuk pengen bergabung sebagai TNI Angkatan Laut ini. Dalam saya juga kebetulan merekrut sudah kurang lebih itu minimum itu Mbak ya, minimum itu 100 per strata. Oke, baik. Ya, karena sekarang Taruna itu sudah dialihkan ke Balikpapan, tapi kita kan punya 5 subpanda itu penerimaan daerah, ada Balikpapan, ada Banjarmasin, ada Nunukan, ada Kota Baru, ada Sangatta. Itu rata-rata animonya luar biasa gitu untuk mau pengen bergabung dalam arti pengen menjadi tentara angkatan Iya. TNI lah ya, TNI Angkatan Laut seperti itu. Jadi sebenarnya Kalimantan Utara ini tidak jauh berbeda lah dengan daerah-daerah yang lain gitu. Dan Baik. selama saya melaksanakan seleksi, luar biasa, sama kekuatan fisiknya, intelijensinya juga oke, kepribadiannya juga oke ya seperti itu. Iya, mungkin animo yang cukup tinggi melihat bahwa TNI Angkatan Laut ini sendiri juga memiliki jiwa juang yang luar biasa, apalagi dalam menjaga kelautan Indonesia, Bapak-Bapak ya. Iya, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Komandan, bagaimana keamanan di kelautan Indonesia, khususnya di Kota Tarakan, Komandan saat ini? Kalau di Tarakan sendiri, kebetulan kan kemarin kami juga berkomunikasi dengan Bapak Gubernur ya, terutama terkait dengan keamanan di wilayah Kalimantan Utara ini. Kalimantan Utara ini termasuk kota nomor 2 ya, Baik. teraman di seluruh Indonesia. Nomor satunya kalau nggak salah Bali itu ya. Nah, jadi yang menyampaikan sendiri Bapak Gubernur. Ya alhamdulillah kita sebagai di sini, saya sebagai penjaga paling utara ya, terutama masuknya asing dari utara tadi, ya kita selalu mengamankan laut kita ini, bagaimana upaya kita laut kita ini aman. Nah, dan tadi sudah sampaikan keamanannya di Kaltara itu yang kedua, ya ibaratnya tadi jaga gawang lah Mbak ya, jaga Baik. gawang gitu ya. Alhamdulillah saya selama menjabat 5 bulan ini ada perkembangan yang sangat signifikan lah untuk keamanan, terutama keamanan di lautnya itu Mbak. Iya, dikatakan bahwa Kaltara nomor 2 ya, Ya. Komandan ya, Ya. yang teraman di Indonesia, Komandan. Betul, di Iya, Indonesia. mungkin ada kiat-kiat yang dilakukan, Komandan, mungkin bisa diberitahukan kepada masyarakat Oke. di luar sana. Ya kalau kita Angkatan Laut ya, tujuan utama, terutama kita kan di Lantamal ya Mbak ya, di Iya. Lantamal. Kalau di Lantamal itu ibaratnya tadi kalau paling luas dari Lantamal ada namanya armada, tingkatannya itu. Di atasnya armada ada Mabes TNI Laut. Baik. Kita di sini tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah mengamankan perairan wilayah sekitar Laut Nusantara, Laut Kaltara, kemudian juga tujuan utamanya kita istilahnya mendukung kapal-kapal yang sedang melaksanakan operasi di wilayah Kalimantan Utara itu. Nah, kapal-kapal ini tentunya mengadakan di situ ada tugas Lantamal itu 5R. 5R itu ada rebase, repair, replenishment, recreation, satunya tuh refuel. Nah, jadi kalau ada kapal atau KRI yang sedang operasi di wilayah di sini kan ada Ambalat ya, terus di perairan Sebatik itu. Tadi yang sudah disampaikan 5R tadi itu kalau mengisi bahan bakar, kemudian rekreasi, kemudian ada perbaikan, itu selalu kita mendukung perbaikan mereka gitu Mbak. Iya, baik. Beralih ke Pak Bambang, tadi katanya 1 tahun ya baru. 1 tahun. 1 tahun ya. Iya, 1 tahun. Itu bisa dikatakan umur yang masih Muda. muda ya. Bagaimana melihat kelautan di Kalimantan Utara khususnya? Oh iya, saya kapasitas sebagai asisten perencanaan dan anggaran Mbak. Jadi kita pengembangan angkatan laut di wilayah Kalimantan Utara ini terutama Lantamal 13. Ke depan dengan adanya ibu kota negara yang akan berpindah ke Balikpapan ya, ke Baik. Kalimantan Timur itu kita sudah dalam ini TNI Angkatan Laut sudah merencanakan untuk mengembangkan Lantamal ini menjadi Koderal bintang 2, nanti naik bintang 2 Mbak. Nanti rencana di sini akan dibentuk Koderal 13, kemudian di Balikpapan ada Koderal 14 dengan jabatan bintang 2. Nanti diharapkan kita
bisa meningkatkan kemampuan dalam pertahanan laut, terutama di Alki 2, kemudian di perbatasan kita dengan negara tetangga. Yang dimana menurut kami Lantamal 13 ini sangat strategis karena Baik. berbatasan langsung dengan negara tetangga. Iya. Demikian. Kalau Kalau saya menambahkan boleh silakan Komandan. pas itu, jadi wilayah kerja Lantama 13 ini sangat luas ya. Baik. Dari mulai utara itu Lunukan, kemudian ada Sangatta, terus kemudian ke selatan lagi ke Balikpapan, ke selatan lagi Sangatta, Kota Baru sampai ke Banjarmasin. Nah, begitu luasnya area wilayah kerja Lantama 13 ya. Kita kan istilahnya di situ keamanannya di lautnya, Mbak ya. Iya. Di lautnya tadi ya, terutama pengamanan di Alki 2 tadi, Mbak ya. Di Alki 2 tadi tersebut. Jadi peran Lantama 13 ini dalam rangka menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut yang tadi kan sampaikan, wilayah lautnya itu apa saja, Alki 2 tadi ya. Jadi beberapa unsur tadi ya yang kita di wilayah kerja tadi ada 5 lana tadi, Mbak ya, yang Baik. sudah kami sampaikan tadi. Ya, terus kemudian ada beberapa posal, kemudian ada satuan kapal patroli, dan juga Lantamal ini diperkuat 1 batalion pertahanan pangkalan, jadi Yon Marhanlan ya, Iya. Marhanlan 13. Jadi kita punya pasukan marinirnya lah, gitu Mbak. Ada sekitar 106 personel marinir. Demikian sebagai tambahan, Mbak ya. Berarti bisa dikatakan memang sangat aman ya untuk personel ya Komandan ya. Iya. Oke. Kalau Pak Edwin sendiri bagaimana Pak? Mungkin ada pengalaman oke. dalam kelautan di Kaltara? Saya pernah bertugas di Sebatik tahun 2010 sebagai komandan satuan tugas, kita bilang satuan tugas perbatasan ya, pengamanan perbatasan. Saya melihat di situ kita sudah terintegrasi dengan baik, bersinergi dengan baik. Dalam arti tidak hanya angkatan laut ya, ada polisi Airut, kemudian ada bea cukai, kemudian ada KSOP, kemudian sekarang ditambah lagi ada Bakamla, tapi dulu belum ada Bakamla, tapi sudah oke lah. Dan berapa kebijakan dari pimpinan ini sudah berjalan, dia mengirimkan kembali. Jadi yang sudah menjadi taruna, yang sudah menjadi perwira Bintara Tamtama dikembalikan kali ke daerah asalnya. Ya, untuk tujuannya apa? Dia sudah mengenal daerahnya, sehingga dengan dia menjadi seorang prajurit Jalasena atau Angkatan Laut ini, Iya. mau tidak mau dia sudah harus berkorban untuk menjaga lagi gitu, karena dia sudah Iya. kembali ke ibu pertiwinya kan ya, tanah kelahirannya seperti itu. Ya, berarti memang ada kerjasama juga dengan instansi lain Ya, ya, Pak Edwin ya. betul sekali. Jadi dalam menjaga pertahanan khususnya di Betul. laut Indonesia dan Kaltara. Ya, intinya kita selalu bersinergi. Iya. Selalu bersinergi sama unsur-unsur TNI Polri, terutama penegak-penegak hukum di laut juga gitu, Mbak. Iya, baik. Ya, kita lanjutkan. Lalu bagaimana peran diplomasi dalam menjaga keamanan laut dan kerjasama maritim dengan negara-negara tetangga, Komandan? Untuk Angkatan Laut sendiri kita ada namanya Trinitas ya. Trinitas tadi itu salah satunya diplomasi tadi ya. Selain operasional, diplomasi dan militer gitu ya. Jadi diplomasi kita ini nanti sebentar lagi, Mbak, bulan Februari Baik. kita ada melaksanakan MINEC. MINEC itu multilateral naval exercise ya. Itu berada di Bali nanti. Kemarin juga kami sudah mendengar paparan dari dan Satgas MINEC itu, Pak, akan dihadiri oleh 38 negara yang akan hadir dengan mengirimkan kapal, kemudian pesawat udaranya, dan berikut hadir ada beberapa kasal dari 38 negara tersebut. Ya, nanti akan dilaksanakan tanggal 15 Februari sampai 22 Februari. Nah, keterlibatan kami di Lantamal ini ya hanya mungkin komandan Lantamal sama ibu nanti yang berangkat. Oke. Sebagai nanti tugasnya sebagai kemarin kalau disampaikan dari dan Satgas menerima tamu, mendampingi tamu beberapa kasal dari negara asing tersebut. Iya. Selama ini Komandan apakah ada permasalahan antara negara tetangga atau bagaimana? Kalau di Lantama sendiri tidak ada, Mbak. Ya. Kemarin juga kita kedatangan tamu dari
tamu dari Singapura. Baik. Ya, terkait dengan pembentukan atau penetapan daerah latihan di sekitar Nunukan. Jadi kemarin dari tentara Singapura datang ke sini didampingi oleh Bapak Sekjen Kemhan Baik. melihat daerah daerah latihan nanti akan diselenggarakan di Nunukan gitu, Mbak. Ya. Iya, siap. Mungkin Pak Bambang ada yang ditambahkan? Kalau diplomasi kita ada latihan Mbak, diplomasi bisa dilaksanakan latihan kemudian operasi bersama. Di sini kita dalam ini unsur Lantamal 13 adalah unsur pelaksana dari Armada 2 Mbak. Siap. Kita juga melaksanakan operasi Indomalpi Mbak. Indonesia, Malaysia, Filipina. Di situ dulu pernah awal Indomalpi ada kejadian, mungkin pernah dengar kejadian pembajakan atau penyanderaan yang di wilayah Sulu. Nah itu di awal Indomalpi. Nah, akhirnya terjadilah kerjasama, patroli bersama untuk pengamanan wilayah perbatasan. Iya, baik. Bagaimana Pak Edwin? Ada tambahan? Dari segi kami Mbak ya, Iya. dari personil itu kami tidak pernah berhenti untuk mengirimkan sebagai duta bangsa ya, dalam arti studi banding atau Baik. dia yang datang ke sini, kita datang ke sana. Kemudian juga sering melaksanakan latihan, bahkan pengalaman saya waktu di Ambalat itu kita patroli laut bersama itu dengan Polis Marine, kemudian dengan bea cukainya Malaysia ya. Jadi sebenarnya sudah lama kita sudah berdirinya Angkatan Laut akan terus menerus gitu, tidak pernah berhenti seperti itu. Iya, baik. Lalu bagaimana melihat ancaman-ancaman yang mungkin selalu hadir di laut, mungkin seperti penyelundupan dan lain sebagainya, Komandan? Apakah ada terjadi? Oke, Mbak. Selama kami memimpin 5 bulan di sini, kejadian-kejadian terutama tadi kita kan di pintu masuk ya, pintu Iya. masuk dari negara Malaysia. Ada sedikit-sedikit ya terkait dengan penyelundupan narkoba, kemudian ada balpres, kemudian kosmetik. Nah, Iya. itu istilahnya mulai kami masuk sampai sekarang sudah kelihatannya menurun. Ya, menurun. Kemudian juga ini yang sangat riskan di sini itu kan peredaran narkoba, Mbak ya. Itu kami sudah memetakan sendiri. Tadi dari mulai Nunukan sampai ke Tanjung Batu itu, Mbak. Jadi ya sebenarnya kan kita harus jaga tadi pintu tadi. Iya. Dengan luasnya lautan yang ada di sekitar Kalimantan Utara dengan dikaitkan dengan alutsista yang ada dipunyai oleh Lantamal, keterbatasan itu, upaya kita dalam menjaga pintu tadi itu, Mbak, kita istilahnya dengan adanya bantuan KRI dari Armada 2 ya, kita dan bersinergi juga dengan unsur-unsur penegak hukum di laut ya. Alhamdulillah beberapa kegiatan-kegiatan ilegal tadi bisa kita atasi, Mbak. Iya, baik. Melanjutkan Komandan mengenai alutsista tadi, kalau khusus untuk di Kaltara atau di sini, Komandan bagaimana alutsista? Mungkin silakan Komandan. Alhamdulillah kalau dari sisi alutsista Lantamal 13 sekarang untuk KRI kita mempunyai 3 kapal ya KRI. Nanti ini satu lagi nanti KRI Lumba-Lumba yang kemarin sebelumnya kita punya 2 KRI ya, Iya. tipe 40. Sekarang kita dapat lagi 1 tambahan yang nanti akan datang tanggal berapa ya, 17-an ya. Nah, sekarang masih di Balikpapan, nanti rencana mungkin tanggal 17-18 nyampe ke sini. Jadi itu KRI tipe 60 meter, Mbak ya. Nah, khusus untuk kapal patroli. Kemudian untuk kapal-kapal jenis yang KAL, Patkamla, terus kemudian RHIB kita ada 10, Mbak ya. Jadi kekuatan kita patroli di Lantamal 13 ini sudah secara signifikan menaik lah, gitulah. Maksudnya terdukung oleh pimpinan pusat di Mabesal gitu, Mbak. Iya, bagaimana Pak Bambang? Mungkin ada yang dilanjutkan atau ditambahkan? Sama seperti sampaikan Komandan, kita kan TNI Angkatan Laut, kemudian Lantamal 13, ini ancaman kan ada ancaman militer dan non militer. Kita yang pada masa damai ini yang kita perlu waspadai adalah ancaman non militer, Mbak. Tadi banyak memang ancaman-ancaman maupun adanya pelanggaran. Tadi kita operasi-operasi yang keberhasilan operasi banyak sekarang selama kami menjabat 1 tahun ini, banyak yang berhasil melaksanakan operasi terutama
penyelundupan narkoba. Baik. Dari Nunukan, kemudian dari Lantamal sendiri berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba tersebut. Iya, bagaimana dengan Pak Edwin? Saya ingin menambahkan untuk yang tadi disampaikan dalam kita menjaga kedaulatan khususnya mencegah pelanggaran ya atau ancaman-ancaman ini di Pangkalan ini sudah banyak kekuatan, dalam arti sudah tadi sampaikan komandan ada alutsista, kemudian kita diperkuat juga dengan satu batalion Marinir Pertahanan Pangkalan di mana dalam program melaksanakan itu kita ada terprogram. Dalam setahun itu ada namanya latihan P1, Pangkalan 1, Pangkalan 2 sampai Pangkalan 4. Jadi secara bersinambung, bertahap itu tetap walaupun masa damai tetap kita melaksanakan peningkatan profesionalisme dalam arti yaitu untuk menangkal ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan itulah. Baik, Komandan, tadi sudah dikatakan bahwa ternyata juga ada terjadi penyelundupan baik narkoba, kosmetik dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini Komandan sering terjadi di mana Komandan dan bagaimana bisa ditangkap mungkin pelaku-pelakunya? Oke Mbak, kebanyakan jadi masuknya itu dari Tawau ke Sebatik ya. Terus dari situ nanti larinya ke Tarakan. Kalau Tarakan lolos nanti larinya ke Pare-Pare. Baik. Dari Pare-Pare terus menyebarlah ke Jawa, kemana. Itu emang tugas pokok kita di sini menjaga biar tidak tersebar. Nah, kami juga selalu bersinergi dengan Bapak Kapolda sini, terutama Kapolda Kaltara, terus dengan KBNNP sini. Iya. Terus kemudian juga kita selalu intelijen kita itu sebelum kita mengoperasikan kapal ya Mbak, selalu mereka para intelijen ini intel ini untuk istilahnya mencari informasi tersebut. Nah setelah informasi itu betul-betul A1 ya baru patroli kita, kapal-kapal kita digerakkan ke sana. Iya, gitu. Baik, siap. Dan Komandan mungkin bisa dilanjutkan sedikit dalam hal ini tindak tegas yang dilakukan apa Komandan? Tindak tegas ya kalau kemarin kita sudah pernah melaksanakan press release ya terkait dengan penangkapan narkoba, kemudian balpres maupun kosmetik. Ya kita kalau seandainya kemarin narkotika dengan balpres kita serahkan ke kejaksaan, kemudian yang kosmetik kita serahkan ke BP POM, kemudian kalau narkoba kita serahkan ke Polri, Mbak. Baik, Gitu. Komandan, Pak Bambang dan Pak Edwin, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar dan pemirsa, kami juga masih mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami tentunya di Mozaik Indonesia setelah komersial break berikut ini. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. .1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital,
Media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Masih bersama dengan kami dalam Mozaik Indonesia, tentunya masih memperingati Hari Dharma Samudra dan juga masih bersama dengan Komandan Laksamana Pertama TNI Dr. Ferry Supriyadi, Kolonel Laut Pelaut Bambang Purnomo dan Letkol Marinir Edwin Sinaeng. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di 082153209845. Sebelum saya lanjutkan, ternyata atensi penonton kita, Komandan Pak Edwin dan Pak Bambang di sini sangat luar biasa dan juga sudah memberikan semangat untuk TNI AL Lantamal 13 untuk selalu berkarya tentunya. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk antusias Anda yang mungkin sedang berada di aplikasi RRI Digital, komentarnya, dan di YouTube channel juga selalulah nonton Mozaik Indonesia dan kami akan melanjutkan. Baik, kita akan langsung kembali Komandan. Kita akan membahas mengenai Komandan bagaimana upaya-upaya dalam melihat mungkin bisa dikatakan kebersihan ya di laut kita. Oke Mbak, jadi sebenarnya potensi laut Indonesia itu ya Pak, sangat indah lah Mbak ya. Saya kebetulan selama berdinas di TNI Angkatan Laut yang sudah 33 tahun ini, dari mulai Sabang sampai ke Merauke Mbak ya, sudah saya lalui. Ya potensi laut terutama di wilayah Kalimantan Utara ini sebenarnya kalau kita melihat dari kehidupan masyarakatnya sendiri, lingkungan masyarakat sekitarnya. Nah, kami juga awal-awal pertama kali masuk ke sini tuh Tarakan itu indah gitu kan ya. Tapi saat masuk, ternyata kok masih banyak sampah-sampah di pinggir-pinggir laut. Nah, upaya-upaya ini kita sudah coba kita sudah laksanakan sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan gerakan bersih laut dan pantai dengan melibatkan masyarakat sekitar situ.
Jadi bagaimana hidup sehat, hidup bersih ya. Ya diawali dengan lingkungan sendiri, terutama kita upaya karena kita pembinaan desa pesisir tadi Mbak, jadi kita mendekat ke para nelayan, kemudian masyarakat pesisir itu bagaimana hidup sehat dan hidup bersih. Kemudian juga di Kalimantan Utara ini khususnya di Tarakan ya ada istilahnya ada situs-situs ya, situs-situs peninggalan dulu Belanda ya Mbak ya. Iya. Nah kebetulan juga Tarakan ini kan dulu tempat mendaratnya tentara Jepang. Baik. Nah, itu banyak situsnya di dekat kantor kami itu di Mamburungan ada namanya situs Peningki itu Mbak ya. Nah di situs Peningki kami sudah melihat potensi-potensi masyarakat dari kota Tarakan ya, terutama sore itu habis dari Peningki mesti larinya ke depan kami kan di Tarakan ini di Mamburungan itu membuat wisata mangrove. Iya. Nah, namun itu istilahnya baru 50 meter lah. Ya, itu mungkin kita kerjasama, saya sudah juga koordinasi dengan Pak PJ Wali Kota, bagaimana ke depannya itu jembatan itu sampai ke pinggir laut ya Pak. Dan di situ pemandangannya indah, di situ bisa melihat sunsetnya matahari itu Mbak ya. Dan sudah saya juga lihat di TikTok itu di anak-anak muda itu ada wisata mangrove tuh daerah Mamburungan gitu. Ternyata saya lihat tuh punyanya Lantamal itu kan ya. Ternyata di TikTok itu sudah bagus itu Mbak ya. Ya kemudian juga nanti ke depannya ya kita lagi bersinergi lagi lah ya dengan pemerintah daerah sini dalam rangka kita akan mencoba menggerakkan lagi namanya Gerakan Bersih Laut dan Pantai dengan melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat. Ya, kami juga dulu sudah pernah dilaksanakan di daerah yang lain, Mbak. Alhamdulillah berhasil gitu, Mbak. Kita mulai lagi di Tarakan ini, Mbak. Iya, baik ya. Mungkin Pak Bambang bisa menambahkan sedikit. Mungkin ada program yang dijalankan guna upaya menjaga kebersihan di laut. Ya, silakan. Terima kasih, Mbak. Tantangan kita memang saat ini masalah sampah terutama kebersihan laut, pantai. Saya sampaikan tadi memang kita lihat di wilayah Tarakan ini di Pantai Amal, kemudian tidak cuma di Pantai Amal, di pantai-pantai lainnya kalau saya lihat memang sampah masih berserakan karena memang perlu peran dari pemerintah daerah, kemudian TNI, kemudian masyarakat untuk kita terutama kesadaran Mbak, bagaimana kita membuang sampah, terutama berawal dari kita sendiri dulu. Nah, mungkin kita bisa belajar dari mungkin pernah dengar bagaimana adat atau kebiasaan dari masyarakat Jepang yang kemarin nonton bola itu bagaimana dia sadar sendiri untuk mengambil sampahnya. Nah, itu perlu kita tumbuhkan di sini ya, peran dari pemerintah daerah dan kita TNI untuk supaya bersama-sama kita bebas dari sampah. Iya, baik. Bagaimana Pak Edwin, silakan. Saya nambahkan dari komandan dengan Kolonel Bambang, kalau di bidang personil kan kami ada Babin Potmar namanya Bang. Baik. Bintara Pembinaan Potensi Maritim. Nah, di mana Bintara Potensi Maritim ini, Babin Potmar ini samalah kayak kalau di Angkatan Darat istilahnya Babinsa ya. Iya. Kalau di polisi Babin Kaptipnas ini dia sudah selalu tiap ke desa binaannya dia menyampaikan, tolong kalau buang sampah, ini ada tempat sampah jangan di laut, kemudian jangan membuang sampah. Karena nanti dampaknya ke kita juga, kita kan ke mereka juga kan. Karena kan kalau ada air pasang itu pasti naik dan kotor gitu. Dan itu tidak bisa, maksudnya tetap dilaksanakan oleh para pemimpin. Dan kami juga sudah ada Saka Bahari gitu. Kita galakan kemarin ada perkemahan itu, salah satunya menjaga laut biar bersih, terhindar dari kotoran dan sampah. Iya, baik. Komandan, bagaimana respon masyarakat? Mungkin tadi Komandan mengatakan bahwa ada pembinaan untuk masyarakat di pesisir. Ya, respon masyarakat di sini sangat baik, Pak ya. Jadi berharap ke depan ya dengan kita langsung turun ke bawah, itu Mbak, langsung turun ke bawah dan kita selalu welcome. Welcome itu dalam arti kalau kita turun ke bawah, mereka ibaratnya tidak ada lagi pemisah antara kita TNI Polri, TNI Angkatan Laut khususnya dengan masyarakat ya Mbak ya. Jadi ada apa-apa silakan langsung datang ke kantor karena 24 jam kita ada pengaduan, terus kemudian ada
sosialisasi yang ada dilaksanakan. Nah, kemarin juga kita sudah melaksanakan namanya program Kampung Bahari Nusantara. Nah, di situ ada 5 klaster yang disampaikan dalam KBN tersebut. Terutama yang pertama ada namanya klaster edukasi atau pendidikan, kemudian klaster kesehatan, klaster ekonomi, klaster bela negara, ya pertahanan, satunya tuh lupa saya, ada 5 klaster itu. Yang terutama kaitannya dengan masyarakat, ya kita membina namanya UMKM tadi Mbak, ya dari sisi ekonominya. Kemudian dari sisi kesehatannya kita mengadakan bakti sosial, bakti kesehatan. Kemudian dari sisi pariwisatanya kemarin kita peresmian wisata mangrove, ya wisata mangrove. Kemudian kalau dari sisi pertahanannya kita mengadakan sosialisasi bela negara kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah, ya. Kemudian ya intinya pemuda-pemuda itu bagaimana kita menjadi bela negara gitu, Mbak. Ya. Iya, baik. Silakan Pak Bambang, mungkin ada tambahan. Kalau dari sisi pandang saya, respon masyarakat terutama wilayah Tarakan ini di saat kita melaksanakan kegiatan bersih-bersih pantai, mereka juga ikut berperan, Mbak. Kemudian saya lihat juga sebenarnya ada kesadaran dari masyarakat untuk melihat pantai, kemudian rumah sekeliling saya lihat bagus, karena saya lihat setiap rumah itu kalau saya lihat terutama perjalanan saya dari rumah dinas ke kantor itu saya lihat masyarakat sudah membuang sampah di plastik-plastik, namun mungkin butuh dukungan dari pemerintah daerah terutama untuk pusat sampah ini untuk membersihkan sampah juga yang sudah dikumpulkan oleh masyarakat. Iya, baik. Pak Edwin silakan. Iya, sama Mbak ya. Jadi yang kami sebenarnya sudah tertib dengan adanya menggantung ya kalau tidak salah ya, menggantung. Iya. Cuman yang terkendalanya mungkin ya kita mengajak juga di sini stakeholder yang ada dalam arti Pemda ya untuk menyiapkan sarpasnya lah, sebab sepanjang kami kalau saya pulang itu pasti kalau sore itu udah numpuk tuh di pinggir jalan loh ya, bukan di TPU tuh. Di pinggir jalan. Jadi masyarakat sih sudah oke sebenarnya, termasuk masyarakat nelayan juga sebenarnya sudah bisa mengumpulkan di satu titik. Cuman yang mengambilnya ini yang bingung gitu kan. Baik. Kalau nggak diambil kan sama aja, mau ditumpuk 3 hari tapi nggak diambil juga sama aja kan ya. Iya. Sebenarnya sih sudah oke ya. Jadi peran serta masyarakat sih sudah bisa lah, tinggal sarpasnya saja yang mendukungnya belum ada dalam arti peningkatannya sebenarnya sih itu aja. Baik, iya. Komandan, Pak Bambang dan Pak Edwin, kita sudah hampir di penghujung acara. Mungkin saya persilakan ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu. Silakan, Komandan. Oke Mbak, khususnya kepada masyarakat pesisir Kalimantan Utara ya, agar kita tetap menjaga laut kita itu Mbak, mulai dari kita di darat ya, bagaimana hidup bersih tadi, bagaimana kita merawat laut tadi, yaitu laut nanti kan untuk anak cucu kita ke depan. Ya, dengan laut kita bersih, indah, otomatis tadi pariwisata, kesehatan, terus kemudian ekonomi akan masuk Kalimantan Utara ini dengan baik gitu, Pak. Iya, baik. Tambahan Pak Edwin, mungkin ada open recruitment? Tambahan dari saya sebagai asisten personil. Silakan. Terima kasih sebelum RRI, melalui wahana inilah saya mengajak putra dan putri khususnya di Kalimantan Utara untuk bergabung mendaftar menjadi prajurit TNI Angkatan Laut, di mana tahun ini sudah akan dilaksanakan tiga strata. Jadi Tamtama gelombang pertama yang sudah dibuka sekarang, alhamdulillah animonya sudah hampir 100. Yang kedua nanti di pertengahan tahun di tahun bulan Juli itu ada Bintara. Itu pun Bintara tidak hanya laki-laki, ada wanita juga. Baik. Dan sudah banyak lulusan dari sini. Salah satu anak buah saya itu, orang Pantai Amal kebetulan. Kebetulan yang terakhir itu nanti di bulan Agustus itu ada Tamtama lagi. Jadi mari, dan tidak dipungut bayaran. Tidak dipungut bayaran, kemudian akan difasilitasi dengan baik. Dalam arti tes daerahnya sampai tes pusat nanti, demikian. Iya, baik. Berarti bisa dikatakan apakah open recruitment ini bisa via online? Udah, jadi sebenarnya awalnya itu via online dulu, karena Mabes TNI Angkatan Laut membuka secara online. Nanti berapa animonya sudah disebar. Oh, dia daftar dari Tarakan,
Berarti nanti daftarnya di sini validasinya. Masuk persyaratan, udah dia akan mengikuti tes sampai nanti dia di Malang. Malang dia pengumuman, nah dia berhak mengikuti pendidikan untuk Tamtama, Bintara maupun perwira. Wah, luar biasa. Semoga ini anak-anak muda ya di Kota Tarakan ya, khususnya di Kalimantan Utara bisa mendengar Bapak ya. Silakan dan datang. bisa mendaftarkan diri secepat mungkin. Wah. Baik, mungkin Pak Bambang silakan Pak, mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat khususnya juga untuk generasi muda kita apalagi di dalam Hari Dharma Samudra ini. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Mbak. Saya berpesan aja kemudian kepada generasi muda, terutama wilayah Tarakan. Mungkin apa itu TNI Angkatan Laut? Taunya mungkin adanya di Surabaya, Jakarta. Ya, mumpung di sini di RRI ini mungkin bagi masyarakat yang pengen melihat TNI Angkatan Laut, terutama Lantamal 13, di mana di sana ada beberapa fasilitas, ya, terutama kolam renang, kemudian tadi ya sampaikan wisata, itu ada wisata apa itu? Wisata pantai, kemudian cagar budaya, di situ bisa ke sana, bisa berkunjung, tidak usah takut. Kemudian di wilayah Mamburungan, kita sangat terbuka Pak. Ini nggak berbayar ya Pak ya? Oh, tidak berbayar. Baik ya, jadi siapapun bisa hadir ke sana Bapak ya. Oke, baik. Komandan, silakan ditutup Komandan, mungkin untuk pesan kepada masyarakat di luar sana, untuk generasi kita atau juga untuk para pendengar kita, khususnya dalam Hari Dharma Samudra. Silakan Komandan. Terima kasih Mbak Jubaidah. Jadi terkait dengan Hari Dharma Samudra ini, patriotisme heroiknya pahlawan kita Komodor Yosudarso bisa tetap hidup ya, terutama untuk para pemuda yang kedepannya nanti ya tadi sudah sampaikan oleh Bapak Aspers ya, untuk bisa menjadi dan berperan serta menjadi anggota TNI Angkatan Laut ya, mungkin TNI juga, nanti Polri juga. Kita silakan, selalu open. Kita juga selalu membantu pada para pemuda di Kalimantan Utara ini, dari mulai tahap nanti bisa kita sosialisasikan, terus kemudian kita mereka kita bantu untuk psikologinya, kemudian untuk samaptanya, untuk kesehatannya, supaya nanti lama-lama banyak nanti pemuda-pemuda dari Kalimantan Utara ini bisa menjadi anggota TNI Polri, khususnya dari tadi Angkatan Laut gitu Mbak. Amin, dan semoga sukses selalu ya Komandan, Pak Babang, Pak Edwin, khususnya untuk Lantamal 13 Tarakan. Iya, baik. Terima kasih Bapak, Pak Bambang, Komandan, Pak Edwin sudah hadir dan berbagi bersama dengan kami, dengan pendengar di Pro 1 di Mozaik Indonesia. Jangan sungkan-sungkan atau jangan capek-capek Pak ya kalau diundang. Semoga ada pertemuan pertama, ada pertemuan kedua dan selanjutnya. Ya. Baik, pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang mungkin tertinggal ya menonton Mozaik Indonesia hari ini khususnya dengan tema Hari Dharma Samudra, Anda juga bisa kembali menonton di YouTube channel kami yakni RRI Tarakan Official, dan juga Anda bisa kembali juga menonton di aplikasi RRI Digital tentunya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Danlan Tamal 13 Laksamana Pertama TNI Dr. Ferry Supriyadi, Asrena dan Lantamal 13 Kolonel Laut Pelaut Bambang Purnomo, Asper dan Lantamal 13 Letkol Marinir Edwin Sinae, dan pendengar pemirsa, saya Jubeda mengucapkan terima kasih mengakhiri Mozaik Indonesia. Selamat sore dan sampai jumpa. Mozaik Indonesia.